Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Entah sampai kapan Ketum BBN ini pola pikirnya seperti pola pikir orang yang tidak berpendidikan. Di setiap mimbar masih tetap membahas masa Balwi, tetapi di sana jiwa cowoknya itu masih kental sekali. Yang terbaru ini kemarin pada saat pelantikan PWNU Papua di Renjaya sana pun sama, masih tetap membahas Balwi, bahwa orang-orang yang membahas tentang masalah nasib itu adalah orang-orang yang kurang gawean, yang tidak punya pekerjaan, yang kurang kerjaan. Ini kayaknya akademik seolah-olah tidak dipakai gitu. Padahal ini adalah seorang akademisi, ya ulama juga. Tapi kok pola pikirnya seperti itu, tidak ngomong tetapi jadi bahan tertawaan. Dia mengatakan bahwa kita semua nih ya, seluruh dunia itu adalah satu bani, yaitu Bani Adam alaihi salam. Itu anak kecil saja tahu. Tapi bukan seperti itu yang jadi masalah. Ini tentang sebuah kehormatan manusia. Ini sebuah kehormatan Rasulullah. Ini tentang sebuah kehormatan bangsa. Jadi jangan katakan bahwa semua manusia itu katanya sama. Iya, percaya. Tetapi dalam hal ini untuk masalah nasab, Ba'alwi itu tidak pernah merasa seperti itu. Ba'alwi ini selalu merasa lebih baik daripada kita, ibu Nusantara. Wahai Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Tidak peduli mau dirunut ini Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ya bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun, sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya. Saya juga orang Solo, Pak. Solo. Ya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama, dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Ya, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, ya, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Maka saya berpesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan ini, mari kita kembangkan khidmah dengan prinsip-prinsip persaudaraan itu. Saya minta jajaran pengurus
dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara. Ya mungkin bagi ketum PBNU ya, Gus Yahya Khalil Stakuf tidak merasakan, ya karena dia seorang ulama sehingga mungkin banyak yang masih cium tangan. Tapi apakah Habib juga cium tangan kepada beliau? Ini penindasan pada kami-kami ini. Jadi kalau mengatakan bahwa penyetaraan kita semua antara orang Jawa dengan orang Papua, dengan orang Sulawesi, dengan orang Cina, dengan orang Belanda, dengan orang Arab dan lain-lain, termasuk dengan Tarim, itu sama. Iya, pada dasarnya harusnya seperti itu. Nyatanya tidak. Ini dari zaman penjajahan dulu, bahwa kasta nomor satu itu adalah kasta dari Barat, yaitu Belanda, itu kasta nomor satu. Kemudian kasta yang kedua, ini adalah non-pribumi, itu Arab. Kemudian Cina, dan terakhir adalah pribumi, dijalankan sebagai kasta terendah. Iya, bahkan di dalam kitab Syamsul Zahirohnya Ba'alwi, kita orang-orang azam, orang-orang non-Arab itu layaknya anjing. Jadi tidak sama dengan para Haribal. Kita berada di sana tuh di kaki mereka. Tidak hanya itu, klaim-klaim berdasarkan kitab-kitab mereka juga bahwa mereka ini lebih mulia. Satu Habib yang mesum maksiat yang bangsa sekali itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Jadi antara Rois Am, ketua PBNU, wakilnya, sekjennya dijejer 70 ya. Ini ada Rois Amnya nih, Kiai Miftahul Ahyar, kemudian ada Gus Stakuf, ada yang lain ini dijejer semua 70 tuh sampai tingkatan PW. Itu nggak ada apa-apanya dengan Habib yang kemarin itu siapa namanya? Habib Syafiq. Itu lebih mulia Habib Syafiq yang kemarin jadi predator, itu fix. Iya. 70 ulama ini ya, kalian wahai ulama, itu tidak lebih mulia daripada kemarin Habib Syafiq Alaidrus. Lebih mulia Habib Syafiq yang kemarin habis jadi predator itu. Ini fakta. Jadi jangan katakan bahwa kita ini sama. Iya harusnya seperti, tapi di lapangan faktanya berbeda. Kita dianggap kasta terendah, bahkan kita dijadikan sebagai budaknya. Kapan si ketum ini dipakai gitu loh. Kalau sudah kemabib ya kemabib, tapi jangan seperti itu. Jadi pertontonan mereka semua gitu loh. Dalil hadis, ayat-ayat itu dipakai untuk pembenaran. Kalau untuk masalah tentang kedaulatan negara, jelas mereka Balawi itu seringkali mengklaim bahwa Nusantara ini adalah milik Aulia Tarim, miliknya para habaib, dengan memasukkan makam-makam. Bahkan kalau yang dibilang Arya itu, bahwa buktinya apa? Kalau memang pembuatan makam palsu, klaim ini itu adalah masuk ranah hukum, ada sebuah pelanggaran, ayo laporkan. Iya, belum saatnya, nanti bakal dilaporkan nih Lutfi bin Yahya. Ya karena kita tahu lah, masih banyak orang-orang yang kemabuk seperti ini, seperti ketum PBNU. Mau dibawa kemana kalau seperti ini NU-nya? Hanya di harga itu dilihat arus bawah, orang-orang yang bersentuhan langsung dengan permasalahan Habib Balwi, hanya berimbang, dimong begitu. Dilakukan basul masail, dilakukan debat nasab, kajian, seminar dan sebagainya, fasilitasilah oleh ketum, oleh PBNU. Kalau dibilang seperti ini di mana-mana di mimbar, karena dengan Polres sebagai ketum akhirnya sering mengatakan bahwa Habib Balwi itu nasabnya sambung, Habib Balwi itu adalah zuriyah Rasul, orang-orang yang bermasalah adalah orang yang kurang kerjaan. Omongan macam apa yang seperti itu? Nggak boleh seperti itu.
Miris sebetulnya, miris. Seorang ketum tidak bisa ngomong. Itu ketum macam apa? Kalau saya bilang dan banyak orang bilang bahwa ketum PBNU sekarang nih ya, eranya Gus Yahya Stakuf ini adalah ketum PBNU terburuk sepanjang masa. Terburuk sepanjang masa. Ya, dari kemarin-kemarin apa tidak lihat nih, kearogansian di para habaib, kekurangan dari para habaib, lucu saja yang masih dianggap sebagai wali oleh ketum ini. Mana jiwa NU-nya? Kemarin ketika mau menggasak Jatman, sekarang bikin organisasi tandingannya Jatman. Sah saja. Tapi Boyo kalau hikmat terhadap NU itu Boyo tidak seperti itu gitu doang. Jiwa intelijensinya dari PBNU itu seperti apa? Gimana melihat kondisi seperti ini? Apakah kurang bukti? Kurang bukti macam apa? Ini berimbang nih, Kiai Imad itu dipelajari kitabnya, lihat fakta-fakta di lapangan, Habib Habib seperti apa. Jangan melihat Habib Habib hanya dekat dengan PBNU, jangan hanya dilihat itu, lihat di bawah. Habib Habib kurang ajar dengan klaim, dengan membawa sejarah, dengan pencangkuan nasab dan sebagainya. Tak terhitung pokoknya. Ini yang bikin kami geram, ketum, geram. Jadi stop lah, kalau ketum untuk hal seperti itu, gagen mudun gitu lah. Ayo gagen mudun, gak usah jadi ketum lah. Kalau sudah mimbar itu dengan powernya sebagai ketum, omongannya seperti itu, bukan omongan seorang akademisi dan ulama, repotan begitu. Ini adu domba namanya, harus seperti itu. Tidak bisa ngomong umatnya. Ini bagi yang waras ya. Mudah-mudahan kalian bisa melihat benar-benar ketum seperti itu ya. Semoga segeralah ketum itu ganti. Jangan orang-orang yang masih kemabit ya. Bagi yang waras, ayo kita jaga negeri ini ya. Karena siapa lagi yang akan menjaga negeri kalau bukan kita. Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.